Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Nah, sahabat Bawaslu, Bawaslu Kota Bandung kali ini punya program baru yang namanya Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Nantinya program ini dapat sahabat Bawaslu saksikan di channel YouTube kita ya, dan akan tayang setiap hari Kamis. Nah, dalam program ini kita akan ngebahas atau ngobrolin isu-isu seputar kepemiluan, demokrasi, dan tentunya kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Harapannya di program ini kita bisa memberikan edukasi politik kepada masyarakat supaya masyarakat sadar akan hak politik dan kedaulatannya sebagai warga negara Indonesia. Oke, sahabat Bawaslu, kita sekarang sudah kedatangan bintang tamu yang pertama kita pada hari ini. Langsung saja ya. Selamat siang Pak Zaki. Siang, Cek. Nah, beliau ini Ketua Bawaslu Kota Bandung. Nah, Pak Zaki sudah berapa lama sih Pak di Bawaslu? Di Bawaslu sudah 3 tahun. 3 tahun. Berarti dari tahun 2018 Agustus. 2008. Itu sudah langsung menjadi ketua Pak? Ya, kalau di Bawaslu, ya? permanen itu ya jadi ketua. Ketua. Tapi sebelumnya memang pernah di Panwaslu Kota juga. Berarti ini periode pertama Bapak sebagai ketua? Iya. Nah, pengalaman sebelum terjun ke Bawaslu gitu ya Pak? Background Bapak di dunia kepemiluan? Pengalaman ya, saya berangkat dari pengawas di tingkat kelurahan, Cek. Jadi dulu itu istilahnya PPL, pengawas lapangan ya, pengawas pemilu lapangan. Nah, sekarang beda nama jadi PKD, pengawas kelurahan dan desa. Betul. Nah, setelah jadi pengawas kelurahan, di momentum waktu itu pemilihan tahun 2013. Pemilu ya Pak ya? Pemilihan. Pemilihan. Pilwalkot saat itu. Pilwalkot Kota Bandung. Iya. Kemudian lanjut di tahun 2014 ya. Benar, pemilu ya. Masih di posisi PPL. Dulu Pileg sama Pilpres ya. Nah, setelah itu di tahun 2017 saya ikut seleksi di Panwaslu Kota Bandung ya. Alhamdulillah terpilih menjadi salah satu dari 3 komisioner. Nah, pada saat itu Pilwalkot 2018 ya. 2018 Pilwalkot dan Pilgub pada saat itu kan serentak ya. Benar. Nah, kemudian setelah selesai agenda pemilihan, saya daftar di Bawaslu untuk agenda pemilu 2019. Jadi dilantik Agustus 2018 ya, alhamdulillah sampai saat ini masih di Bawaslu. Gitu pengalaman sedikit lah. Jenjang karirnya kelihatan ya Pak ya. Memang Bapak dari kelurahan dulu sebelum sampai kota gitu ya. Ya paling tidak ada sedikit bekal pengalaman lah sebagai pengawas di kelurahan gitu ya. Nah gini Pak, ini kan masyarakat kita gitu ya Pak ya, masih ada yang belum tahu Bawaslu itu apa, fungsi dan perannya, atau Bawaslu itu ngapain kalau lagi pemilu. Itu gimana Pak? Fungsi dan peran Bawaslu ya. Jadi sahabat Bawaslu itu sesuai dengan amanat undang-undang, khususnya Undang-Undang 7 ya, tahun 2017 tentang pemilu, itu sebagai penyelenggara pemilu. Jadi ada 3 penyelenggara pemilu ya, atau pemilihan. Nah, diantaranya adalah yang pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Itu Dewan Etiknya penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua ada KPU ya, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara teknis gitu ya, untuk urusan pemilu dan pemilihan. Nah, kita ini Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu itu diamanahi undang-undang untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan pemilu atau pemilihan ya. Simpelnya itu
Bawaslu itu adalah dalam tanda petik wasit gitu Wasit. ya. Kalau kita Ya. bicara soal kontestasi, bicara soal pertandingan, itu kan mesti fair play ya. Benar. Nah, untuk memastikan perjalanan tahapan penyelenggaraan pemilu itu fair play, maka undang-undang mengamanatkan sebuah badan gitu kan, yaitu Bawaslu, untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu atau pemilihan demi terjaminnya integritas proses pemilu yang kita hadapi gitu. Jadi intinya kita sebagai pengawas gitu. Betul. Ya. Kita pengawas. Apa aja sih ya Pak yang kita awasi? Oke, kalau berbicara soal pengawasan pemilu ya, paling tidak kita itu punya 3 core bisnis tugas dan wewenang gitu ya dalam proses pengawasan. Yang pertama itu soal pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Kemudian jelas pengawasan yang kedua, dan ketiga adalah penindakan pelanggaran, termasuk di dalamnya soal penyelesaian sengketa proses pemilihan atau pemilu. Jadi 3 core bisnis ini yang menjadi tugas utama Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan pemilu atau pemilihan. Nah, kalau bicara soal apa yang diawasi, ya tentu seluruh tahapannya kita harus ada di dalamnya, termasuk tahapan awal, tahapan pelaksanaan, masuk ke tahapan evaluasi. Seluruhnya kita ada di dalam sistem tersebut gitu. Berarti semua tahapan berarti kita awasi ya. Semua tahapan. Baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Kepala daerah. Oke. Untuk Bapak sendiri Pak, Bapak sekarang bertugas di divisi? Kalau saya sekarang mengampu ya divisi penyelesaian sengketa. Jadi di Bawaslu itu ada 5 divisi ya, 5 komisioner kan otomatis. Benar. Yang pertama itu divisi sumber daya manusia dan organisasi, kemudian divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, kemudian ketiga itu ada divisi penindakan pelanggaran, keempat ada divisi hukum, humas dan data informasi, terus yang kelima ya divisi penyelesaian sengketa proses pemilu atau pemilihan gitu. Oke, ada 5 divisi berarti? Ada 5 divisi diampu oleh 5 komisioner. 5 komisioner. Nah, terkait dengan divisi Bapak gitu ya Pak, sengketa apa saja gitu Pak yang bisa diselesaikan di ranah Bawaslu gitu? Ya, kalau kita bicara soal penyelesaian sengketa, tentu kita punya kewenangan atau subjek ya, dalam hal ini subjek hukumnya adalah peserta dan penyelenggara. Nah, konteks peserta tentu ada partai politik, kemudian ada bakal pasangan calon, ada bakal calon gitu kan. Nah, itu dari sisi peserta pemilu atau pemilihan. Nah, kalau dari sisi penyelenggara tentu KPU dalam hal ini gitu kan. Jadi sengketa ini adalah perselisihan ya antara bisa terjadi antara penyelenggara dalam hal ini KPU seperti yang tadi saya sampaikan, yang kedua dengan peserta gitu kan, atau bisa jadi peserta dengan peserta yang kemudian berselisih atau bersengketa. Nah, pada dasarnya kita mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses ya. Jadi berbeda dengan sengketa hasil, itu kewenangannya MK atau Mahkamah Konstitusi gitu. Ya, itu kan dari bagian sengketa ya Pak ya. Nah, karena Bapak sebagai ketua tentunya juga secara umum paham masing-masing divisi, baik itu pencegahan, penanganan pelanggaran, hukum, humas, data dan informasi. Nah, tadi kita sudah berbicara seputar sengketa secara umum. Sekarang terkait dengan divisi pencegahan Pak.
apa aja tupoksi divisi pencegahan dan ngapain aja sih divisi pencegahan itu? Mohon maaf, pencegahan dan pengawasan ya? Ya, pengawasan. Jadi nomenklaturnya itu sebetulnya pengawasan dan hubungan antar lembaga gitu ya. Nah, terkait dengan tupoksi ya tentu pada dasarnya 5 komisioner ini mempunyai tanggung jawab yang sama gitu ya. Sebagai pengawas pemilu. Iya. Pembagian divisi hanya untuk memanage dalam sebuah kelembagaan khususnya di Bawaslu gitu, supaya masing-masing concern terhadap tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi karena kita ini kan lembaga di mana unsur pimpinannya menentukan kebijakan atau keputusan itu secara kolektif kolegial. Ya artinya masing-masing mempunyai hak untuk berpendapat dalam berbagai bidang atau aspek pada core business tadi gitu ya. Nah kalau bicara soal tupoksi divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga tentu sesuai dengan namanya ya kira-kira melakukan seluruh upaya pengawasan ya. Kemudian hubungan antar lembaga. Nah sebelum ke pengawasan ini kita penting untuk melakukan upaya pencegahan. Nah, seperti tadi yang saya katakan ada 3 core bisnis utama, pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran. Jadi kita cegah dulu nih, deteksi dini dulu nih. Makanya kemudian Bawaslu sejak pemilu tahun-tahun sebelumnya, bahkan pemilihan belum tahun-tahun sebelumnya, sudah merancang yang namanya indeks kerawanan pemilu. Jadi semacam mekanisme early warning gitu ya, untuk seluruh masyarakat bahwa dalam kontestasi pemilu atau pemilihan itu memang ada titik-titik kerawanannya. Nah tentu yang kita ketahui kan banyak diketahui masyarakat, misalkan soal pelanggaran money politik gitu kan, kemudian soal netralitas aparatur sipil negara, TNI Polri, kemudian terkait dengan kode etik juga ya, seperti tadi kaitannya dengan apa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kan kita harus memastikan bahwa kontestasi ini dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang mempunyai kode etik ya. Di antaranya kode etik penyelenggara gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan pemilu yang bersih berintegritas kalau misalkan penyelenggaranya sendiri tidak berintegritas. Nah oleh karena itu penting juga kita sebagai pengawas pemilu untuk menjaga kode etik gitu. Nah ini menarik Pak, pencegahan dan pengawasan ya. Berarti secara sederhananya untuk bagian pencegahan kita melakukan pencegahan sebelum ada pelanggaran terjadi gitu. Betul. Persis. Ada misalnya ada peluang di suatu tempat di mana gitu ya yang akan terjadi atau berpotensi pelanggaran, itu kita cegah gitu. Betul. Nah, gimana Pak upaya-upaya? Tugas pencegahan itu memang bukan hanya tugas Bawaslu dalam hal ini. Makanya kita diamanahi juga oleh undang-undang untuk menyelenggarakan sosialisasi diantaranya dan pendidikan politik. Supaya masyarakat paham ya. Supaya masyarakat juga paham apa itu pemilu, apa itu Bawaslu, pelaksanaannya seperti apa dan lain sebagainya, dinamikanya seperti apa, sehingga kemudian masyarakat juga menjadi melek ya terhadap melek politik dalam tanda petik gitu ya. Makanya Bawaslu itu sedang gencar melaksanakan pendidikan politik yang dikemas dalam sebuah kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif. Itu bagaimana kemudian Bawaslu itu menjaring simpul-simpul pengawas partisipatif. Apa itu pengawas partisipatif? Pengawas partisipatif adalah gerakan moral masyarakat, gerakan sosial masyarakat yang kemudian mempunyai concern terhadap agenda kontestasi sebagai pengawas partisipatif. Jadi kan masyarakat itu adalah pemegang kedaulatan. Betul. Ya. Betul. Jadi
tidak akan ada pemimpin kalau tidak ada masyarakat, tidak akan ada pemilu atau pemilihan kalau tidak ada pemilih, kan begitu logikanya, gitu kan. Oleh karena itu masyarakat khususnya sebagai pemilih itu kita edukasi sedemikian rupa, kita berikan wawasan kepemiluan, kebawasluan untuk sama-sama mengawasi perjalanan dari setiap tahapan, gitu ya. Apalagi di tahapan yang memang krusial, misalkan tahapan kampanye. Itu kan para peserta pemilu, apa itu calon pilkada atau apa peserta pemilihan ya kalau pilkada, atau caleg-caleg misalkan untuk pemilu, bahkan capres, cawapres dan sebagainya, itu nanti kan akan turun ke masyarakat melaksanakan kampanye, kegiatan kampanye. Nah, jangan sampai masyarakat kemudian apa istilahnya tidak aware terhadap politik yang tidak bersih, misalkan ya itu tadi money politik dan lain sebagainya. Ya, itulah. Jadi apa namanya, tanggung jawab mengawasi dan mencegah ini bukan hanya tanggung jawab Bawaslu ya Pak ya? Betul. Masyarakat secara umum, otomatis kita semua warga negara Indonesia. Warga negara. Makanya dengan hal seperti itu Bawaslu punya program yang namanya sekolah kader pengawasan partisipatif. Bagian ya. Bagian dari program. Dari program. Sebetulnya banyak gitu ya, banyak segmentasi program yang muatannya adalah pendidikan politik untuk masyarakat, khususnya pemilih ya. Oke. Berarti dengan program itu edukasi ya Pak ya? Edukasi supaya masyarakat juga ikut bersama-sama Bawaslu. Gitu kan. Jadi kalau masyarakat sudah dibekali pengetahuan kepemiluan, kepengawasan gitu kan, mengetahui jenis-jenis pelanggaran, apa saja yang dilarang, apa saja yang tidak boleh gitu kan. Dalam proses pemilu itu masyarakat akan dapat mengidentifikasi calon-calon yang melakukan kampanye misalkan. Ya yang paling populer itu kan money politik. Benar. Bagaimana masyarakat bisa menolak money politik, tapi tidak hanya menolak, tapi kemudian bisa berpartisipasi untuk melakukan pelaporan. Pelaporan money politik misalkan. Ya meskipun tidak menjadi pelapor, paling tidak masyarakat bisa menjadi pemberi informasi awal kepada kita jajaran Bawaslu gitu. Kira-kira seperti itulah. Oke Pak. Itu di bagian pengawasan berarti ya Pak ya? Pengawasan. Secara umum kita semua mengajak masyarakat untuk ikutlah berpartisipasi. Dan langsung lapor sama kita ya Pak ya kalau ada. Betul. Makanya di dalam program partisipasi tadi kita berikan edukasi politik gitu ya Pak. Supaya masyarakat paham. Misalnya ada yang ngasih amplop atau itu kan banyak kejadian ya Pak ya. Betul. Nah ini masyarakat kita pasti kebingungan nih Pak. Pasti ada masyarakat kita ketika di momen-momen kampanye gitu ya Pak ya, ditawarin amplop atau dikasih apa bagaimana. Pasti ada yang menolak. Nah juga hanya menolak saja gitu Pak, kan kebingungan mau lapor ke siapa, mau datang kemana gitu, karena masih apa namanya belum ada atau kurang sampai gitu sosialisasi kita ke masyarakat. Ya makanya kita penting ya, untuk melakukan kegiatan sosialisasi, kegiatan pendidikan politik itu untuk memberikan pemahaman kepemiluan, kepengawasan gitu kan, termasuk soal teknis bagaimana kemudian masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi gitu kan di dalam kontestasi pemilu gitu. Oke. Jadi kita ini kalau pada saat tahapan itu punya pengawas sampai di tingkat kelurahan ya. Jadi ada PKD ya yang tadi saya katakan. Pengawas kelurahan dan desa di tingkat kelurahan atau desa, kemudian pengawas kecamatan di tingkat kecamatan, bahkan sebelum pungut hitung ya. Itu ada ya pengawas itu kita. Ada pengawas TPS namanya. Jadi di tingkat TPS. Setiap TPS ada satu orang. Ada satu orang pengawas TPS yang kemudian bisa memfasilitasi masyarakat kalau misalkan ada sebuah informasi awal atau temuan
money politik, misalkan ada serangan pajar dalam tanda petik ya, Ya, betul. itu kan bisa saja terjadi Iya. gitu kan. Jadi kita sudah siap dengan perangkat sumber daya manusianya sampai tingkat TPS gitu. Oke. Nah, itu dari bagian pengawasan dan pencegahan ya Pak ya. Pengawasan pencegahan. Kita lanjut ke divisi selanjutnya, penindakan pelanggaran. Nah, ini nyambung nih. Nah, Setelah diawasi, kita harus ngelapor kemana? Betul. Terus bagaimana awal mula pekerjaan di divisi penindakan pelanggaran? Ya, jadi kalau misalkan tadi ya divisi pengawasan itu melakukan seluruh upaya pengawasan dengan strategi dan metodenya yang tentu kita punyai gitu kan. Nah, kalau kemudian pengawasan itu menemukan sebuah temuan dugaan pelanggaran gitu kan, maka temuan itu ditindaklanjuti ke divisi penindakan pelanggaran. Jadi sebetulnya ada dua input dari sebuah dugaan pelanggaran. Yang pertama adalah hasil pengawasan atau dikatakan sebuah temuan gitu kan. Itu hasil pengawasan aktif penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu sampai tingkat bawah. Kemudian yang kedua adalah tadi soal partisipasi masyarakat. Jadi masuknya melalui laporan masyarakat. Jadi bukan hanya masyarakat saja, masyarakat pemilih, tapi juga dari kontestan, tim sukses, ya itu bisa menjadi pelapor untuk sebuah dugaan pelanggaran apapun itu gitu. Jadi, lapornya harus langsung atau bisa offline atau bisa melalui media sosial gitu Pak? Kalau selama ini sejauh ini sih masih bisa ditangani langsung ke kantor ya. Langsung ke kantor. Tapi kalau hanya sebatas informasi awal gitu, kita menyediakan banyak media, berbagai media lah, media Berarti sosial. Kalau ada info awal kita akomodir ya Pak ya? Kita tampung ya? Iya, tampung di media sosial. Banyak nih pada kontestasi sebelumnya ya, pemilu 2019 itu masyarakat juga antusias gitu kan melaporkan kejadian-kejadian dugaan pelanggaran, misalkan dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di 3 wilayah yang dilarang, misalkan di wilayah masjid ya, atau tempat ibadah pada umumnya, kemudian di wilayah pendidikan, sekolah, universitas ya, itu tempat-tempat yang dilarang. Kemudian yang ketiga adalah di wilayah publik atau kantor pemerintahan, misalkan ya di kantor kelurahan misalkan ada yang pasang banner, baligo dan sebagainya, itu dilarang gitu. Masyarakat banyak juga yang aktif melaporkan gitu. Oke. Terkait masih di divisi penindakan pelanggaran ya Pak ya. Pada saat kampanye ini kan yang paling riskan terjadi pelanggaran. Tuh. Nah, pada saat kampanye apa aja yang dilarang Pak? Banyak ya. Salah satunya tadi pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang gitu kan. Itu aturannya ada di peraturan KPU tersendiri gitu ya. PKPU tersendiri terkait PKPU kampanye. Kemudian yang jelas money politik juga memberi memberi uang atau bentuk lain seperti sembako gitu dan lain sebagainya. Kemudian banyak hal yang menjadi larangan peserta pemilu ya di tempat ibadah dan tempat pendidikan juga. Kampanye sudah jelas ya, APK-nya saja dilarang untuk dipasang, apalagi kampanyenya di tempat ibadah, misalkan di masjid kampanye itu nggak boleh gitu kan, karena bisa masuk ke ranah pidana pemilu gitu. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi tetap banyak ya kan Pak ya yang melanggar hal-hal itu. Iya, kalau banyak apalagi APK ya Pak ya. Ya, kalau yang itu di jalan-jalan gitu normal nggak sih Pak pasang APK? Karena kalau kita momen pemilu atau pemilihan itu pasti di jalan raya, wah. Ada aturan tersendiri di peraturan KPU itu. Memang dari sisi tempat, kemudian dari sisi jumlah, dari sisi ukuran itu ada peraturannya. Jadi memang tidak serta-merta
para calon itu bisa memperbanyak alat peraga kampanye sesuai dengan keinginan mereka, misalkan tidak gitu. Itu dibatasi oleh peraturan KPU. Berarti hanya ada beberapa titik saja yang boleh. Betul. Tidak boleh di sepanjang jalan, di pasar bendera. Iya. Foto di media baliho. Jalan gitu kan, jalan-jalan protokol itu nggak boleh gitu. Tapi kan memang ya sulit juga ya kalau kita untuk mengatur, ya itulah pentingnya pengawas itu di situ kan. Oke. Makanya supaya dalam proses kampanye itu ada keteraturan, karena keteraturan dalam pemasangan alat peraga kampanye juga tidak hanya landasannya peraturan KPU, tapi ada Perda K3 juga. Benar. Itu kan Perda K3 itu justru tidak hanya untuk pemasangan alat peraga yang lain di luar pemilu gitu. Untuk alat peraga kampanye atau APK pemilu atau pemilihan juga menjadi bagian gitu. Misalkan kan banyak APK yang dipasang di tiang listrik, Nah, itu Pak. tiang telepon, itu kan fasilitas umum ya, fasilitas masyarakat. Benar-benar. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Mestinya nggak boleh. Tapi memang kendalanya Bawaslu itu tidak serta-merta bisa menjadi lembaga eksekutor untuk penertiban alat peraga kampanye. Jadi ada ruang aturannya juga gitu. Bawaslu itu hanya mempunyai kewenangan untuk mengidentifikasi pemasangan alat peraga kampanye, apakah itu melanggar atau tidak dari 3 kriteria tadi. Tempat pemasangannya, ukuran alat peraga kampanyenya, dan jumlahnya gitu ya. Itu menjadi 3 instrumen untuk mengkaji apakah alat peraga itu melanggar atau tidak. Nah, setelah kalau kita bicara proses penertiban alat peraga kampanye, setelah nanti teridentifikasi bahwa ini sebuah dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, maka kita merekomendasikan nih dalam bentuk surat ke tim pemenangan atau tim ses untuk menurunkan sendiri. Regulasinya memang seperti itu. Jadi Anda pasang, Anda turunkan kalau melanggar. Dan keuntungannya adalah ketika mereka yang memasang itu yang menurunkan, itu kan bisa dipasang juga di tempat yang diperbolehkan. Ya. Jadi APK-nya bisa relatif lebih aman gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka tidak berkenan, tidak mau menurunkan, mau tidak mau kita harus koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk dilakukan penertiban alat peraga kampanye melalui surat rekomendasi juga. Jadi kita bersurat, kita inventarisir berapa puluh, ratus bahkan ribu APK yang misalkan di Kota Bandung ini melanggar. Nanti kita rekomendasikan, kita berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam hal ini Satpol untuk dilakukan penertiban alat peraga kampanye. Nah, memang untuk tingkat kota ini kan tidak serta-merta tidak bisa tiap hari dilakukan gitu kan. Oleh karena itu kita punya SDM di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Nanti mereka lah yang koordinasi dengan pemerintah kecamatan, dalam hal ini Satpol di tingkat kecamatan ya. Itu biasanya diampu oleh seorang kasih trantib kalau tidak salah ya, kasih trantib itu. Jadi Panwascam yang berkoordinasi dengan mereka untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye. Oh, berarti ada regulasinya ada. Siapa yang pasang, dia juga yang menurunkan gitu. Mestinya idealnya seperti itu. Enggak, tapi kalau diatur di regulasi seperti itu ya, Pak. Regulasinya memang seperti itu. Dalam 1x24 jam tidak direspon, tidak diturunkan, maka kita bergerak ke tahap yang kedua. Koordinasi dengan Satpol PP. Nah, ini juga penting nih pemahaman ini untuk masyarakat, karena selama ini memang yang terjadi di masyarakat pemahamannya, persepsinya bahwa Bawaslu itu adalah eksekutor. Juga banyak nih Pak, banyak jalan nih di videoin sama masyarakat kan. Wah, ini kerjaan Bawaslu apa nih? Ini kok nggak diturunin? Jadi masyarakat nyangkanya kita tuh yang nurunin. Nah, padahal memang secara kewenangan
kita tidak mempunyai kewenangan untuk eksekusi alat peraga kampanye, hanya mengidentifikasi alat peraga kampanye ini melanggar atau tidak. Kalau melanggar, tentu kita rekomendasikan ke tim ses. Kalau tim ses tidak bergerak, kita rekomendasikan ke Satpol PP. Berarti sebelumnya gitu. kita ada himbauan ke masing-masing peserta pemilu ya, Pak? Himbauan Untuk selalu menurunkan alat peraga kampanye yang melanggar gitu. Ya, tentu Intinya tetap seperti itu. kenyataannya tetap ya. Bahkan kenyataannya seringkali kita juga menjadi eksekutor dalam Iya. tanda petik gitu Betul. kan. Karena Kita kan yang nurunin sendiri ya, Pak? ini soal kemanusiaan lah ya. Kan personil Satpol juga terbatas, sedangkan cakupan wilayah di kita juga banyak gitu. Kita di kan. Kota Bandung ada berapa kecamatan, Pak? 30 30 ya? 30. 30 Dengan kecamatan. wilayah kelurahan 151 kelurahan. Oh, banyak. Jadi memang kota rasa kabupaten ya, kalau Kota Bandung ini. Ini mau nggak kebayang kalau kita nurunin 30 Nah iya kecamatan. makanya jadi tetap saja pada saat momentum penurunan alat peraga kampanye itu kita lakukan koordinasi, bahkan tidak jarang menjadi eksekutor juga. Artinya dalam tanda petik membantu sumber daya manusia, personil Trantib atau Satpol PP. Oke. Penindakan pelanggaran. Lanjut. Salah satu Mm-mm. bagian. Kita lanjut, Pak, ke divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Hukum, Humas, Data dan Informasi ini Ngapain aja, Pak? ya pada intinya teman-teman Hudatin ini adalah bertugas untuk mengkaji seluruh kaitan dengan regulasi yang berkaitan dengan pemilu atau pemilihan. Itu dari mulai undang-undang, misalkan untuk pemilu Undang-Undang 7, pemilihan Undang-Undang 10, 2016 misalkan. Kemudian serta dengan turunan peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti PKPU, Perbawaslu, Permendagri bahkan misalkan. Kemudian ya seluruh regulasi saja yang berkaitan dengan pemilu ya, pemilu dan pemilihan gitu. Ya tidak hanya itu, dalam sisi humasnya juga menjadi bagian dari jendelanya Bawaslu gitu kan, bagaimana Hudatin ini bisa merepresentasikan Bawaslu ke masyarakat seperti apa, yaitu salah satunya misalkan dengan mengelola media sosial gitu kan, website gitu kan, untuk ya pengenalan kepada masyarakat gitu. Dan data informasi ya yang berhubungan dengan kolektivitas data kebawasluan di internal. Untuk eksternal juga termasuk konteks informasi ya, karena kita di era keterbukaan informasi. Di Hudatin juga mengelola sejumlah informasi yang memang bisa diolah dan bisa dipresentasikan kepada masyarakat. Meskipun ruang itu ada di PPID sebetulnya kan, di PPID Bawaslu Kabupaten Kota. Oh, berarti informasi yang berkaitan dengan Bawaslu masyarakat pun bisa akses ya, Pak ya? Bisa akses seluruhnya gitu ya. Kita sangat terbuka. Sangat terbuka. Sejauh informasi yang bisa di-share kepada masyarakat. Karena kan ada kriteria informasi yang dikecualikan gitu ya. Nah, mungkin di luar itu bisa kita share. Banyak juga Bawaslu selama perjalanan 3 tahun ini banyak peneliti yang datang ke kita, tidak hanya peneliti akademisi tetapi juga dari masyarakat, dari pemantau, bahkan dari mahasiswa juga datang ke kita gitu kan untuk meneliti misalkan pemilu 2019, Pilkada 2018 kemarin. Itu salah satu, kita menjadi salah satu sumber data bagi mereka ya. Selain KPU, Bawaslu juga menjadi sumber data gitu. Jadi kita sangat terbuka, bahkan kita sangat senang kalau misalkan ada teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di kita. Bahkan kita pun beberapa waktu yang lalu menerima mahasiswa magang dari teman-teman Fakultas Hukum, teman-teman IPOL, Visipol gitu kan. Kita terima gitu kan. Kita sudah banyak juga menerima mahasiswa magang ya? Beberapa. Berarti
bagi teman-teman yang mau magang ke Bawaslu bisa langsung ke kantor kita ke Bawaslu Kota Bandung, bisa langsung ajuin permohonan magang ya Pak ya. Betul. Oke. Beres divisi hukum, humas, data, informasi. Lanjut ke divisi Bapak. Ya, divisi sengketa. Ya. Divisi sengketa ngapain aja Pak? Ya sesuai dengan namanya ya, penyelesaian ngurusin sengketa, menyelesaikan persengketaan, tapi bukan sengketa rumah tangga. Gitu. Oke. Ya pasti adalah sengketa pemilu gitu kan, atau pemilihan, dan itu pun cakupannya adalah hanya dalam proses. Bukan hasil ya. Nah, itu yang ya? menjadi perbedaan kewenangan kita dengan MK. Kita hanya diberi kewenangan untuk menyelesaikan proses sengketa, proses pemilu atau pemilihan. Gitu. Yang jadi subjeknya siapa aja Pak? Tadi ada peserta bisa antar peserta atau peserta dengan penyelenggara. Oke, KPU ya. Nah, kalau dengan KPU itu terkait dengan keputusan. Misalkan dalam tahapan tertentu KPU itu menerbitkan surat keputusan, misal dalam tahapan pencalonan. Nah, dalam tahapan pencalonan ini ada salah satu bakal calon yang tidak ditetapkan, sebagai calon misalkan. Nah, kalau misalkan si calon atau bakal calon tadi merasa dirinya dirugikan, gitu kan, merasa ada ketidakadilan dalam proses tahapan pencalonan itu, nah ada ruang untuk mencari keadilan, yaitu melakukan permohonan ke Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa antara yang bersangkutan dengan KPU sebagai institusi yang menerbitkan surat keputusan tersebut, atau bahkan berita acara tertentu yang diterbitkan oleh KPU. Gitu. Pengalaman kita memang di tahun 2019 sejauh ini belum ada permohonan sengketa proses, tapi saya sendiri karena dulu pernah di Panwaslu, itu pada saat Pilkada 2018 itu ada permohonan dari bakal calon perseorangan gitu. Jadi mereka itu tidak puas terhadap surat keputusan KPU yang dalam tanda petik menggugurkan pencalonannya sebagai calon wali kota gitu. Karena KPU melandaskan keputusannya itu pada hasil tahapan verifikasi ya, baik itu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terkait dengan jumlah dukungan calon perseorangan. Memang agak berat di Kota Bandung ini basis jumlah dukungannya itu kurang lebih harus lebih dari 110.000 dukungan. KTP fotokopi KTP gitu kan, dan pernyataan dukungan. Nah, pada saat itu ya karena kita juga menjadi pengawas gitu. Masalahnya kita juga pengawas dan dalam tanda petik pengadil juga gitu kan, karena kita di proses musyawarah penyelesaian sengketa itu sebagai majelis gitu, layaknya persidangan gitu. Prosesnya itu di mana kita menerima permohonan, kemudian juga mendengar jawaban termohon, dan nanti dalam prosesnya ada pembuktian, pemanggilan saksi, bahkan saksi ahli juga didatangkan. Dinamikanya seperti itu, lalu kemudian kita putuskan menjadi sebuah putusan penyelesaian sengketa, dan sifat dari putusan tersebut adalah final dan mengikat gitu. Jadi luar biasa sekali lembaga kita ini, Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kabupaten Kota, memiliki kewenangan yang sangat besar gitu dalam proses penerimaan sengketa proses pemilu itu. Produk hukumnya adalah putusan. Gitu. Oke, panjang lebar kita berbicara masalah tugas Bawaslu. Berarti nih ya teman-teman ya, sahabat Bawaslu, ini kita di Bawaslu itu tidak sedikit tugas yang diampu sama kita. Jadi
tadi seperti yang Pak Ketua jabarkan, itu tuh ada pengawasan, pencegahan, penindakan, ada di hukumnya juga, kemudian ada sengketa juga. Jadi ini pasti wah pusing lah kalau ngurusin pada tahapan ya Pak ya. Iya. Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol lebih santai lagi Pak. Enak nggak Pak jadi ketua Bawaslu Pak? Ya disyukuri saja lah. Oke. Relatif lah ya kalau Oke. ini kan bagian dari pengabdian, bagian dari tugas kita sudah dipilih gitu Iya. kan oleh pimpinan kita di Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi, ya tentu amanah ini harus kita selesaikan, harus kita emban sampai dengan masa akhir jabatan kita selesai di tahun 2023 nanti ya. Sulitnya menjadi pengawas di tingkat kota. Sulitnya tentu tingkat kompleksitas atau dinamika persoalannya ya sesuai dengan tingkatannya ya. Kalau di tingkat kota ya tentu persoalannya juga berbeda di tingkat kelurahan sesuai dengan pengalaman saya misalkan. Ya bagaimanapun dinamikanya, tetapi selama kita berpegang teguh gitu ya pada regulasi, pada aturan, pada kode etik penyelenggara pemilu, tidak ada ruang untuk melanggar kode etik dan sebagainya, ya kita bisa melaksanakan amanah dengan baik, pada intinya seperti itu. Pernah nggak Pak diteror atau diserang gitu? Kalau Pasti ya. diteror mungkin belum pernah sih ya, belum pernah. Tapi kalau ada semacam godaan dan lain sebagainya itu pada prosesnya ada gitu. Tapi ya itulah bagian dari dinamika ya. Oke. Kalau kita bisa membentengi diri ya, insya Allah kita lurus-lurus saja. Gitu. Oke, berarti kalau selama Bapak menjabat belum pernah ya ada keributan yang itu sampai mengancam keselamatan diri sendiri dan keluarga gitu Pak, belum pernah ada seperti itu ya? Belum pernah dan jangan sampai ada lah. Ya, kita berdoanya gitu ya. Ya semoga kita selalu baik-baik aja nih setiap tahapan pemilu dan pemilihannya. Oke Pak, paling segitu dulu ngobrolan kita hari ini. Siap. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Nanti kita lanjutkan ke obrolan-obrolan selanjutnya yang kita akan bahas hal-hal seputar pemilu itu yang lebih seru. Siap. Pasti banyak ya Pak ya? Ya, karena memang nggak kerasa ya wacana untuk pemilu serentak 2024 itu tahapan awalnya sudah di depan mata gitu kan memang belum ada keputusan resmi ya, tapi kalau dengar informasi itu bisa dipastikan gitu akan dimulai di tahun 2022 untuk tahapan pemilu serentak 2024 dan bahkan dengan pemilihan serentak 2024. Jadi akan sangat terbayang bagaimana crowdednya gitu kan tugas-tugas kita karena waktunya sangat beririsan gitu ya antara pemilu dengan pemilihan. Ya, gitu. Oke, itu sahabat Bawaslu info terbaru dari Pak Ketua. Jadi sebentar lagi kita juga akan mengadakan tahapan pemilu dan pemilihan serentak di tahun nanti 2022 ya Pak ya? 2022. Oke, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Siap, sama-sama Cek. Kita akan ngobrol lagi lebih lanjut dan lebih seru di episode-episode selanjutnya ya Pak ya. Siap. Oke sahabat Bawaslu, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Bagi sahabat Bawaslu yang masih memiliki pertanyaan bisa langsung komen di kolom komen di bawah ini ya. Nah bagi sahabat Bawaslu juga bisa langsung DM ke media sosial kita Bawaslu Kota Bandung. Oke, ikutin terus program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis yang pastinya kita akan ngobrolin hal-hal seru seputar kepemiluan dan demokrasi. Ciao.